Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat sahabat motivator. Ya, menanamkan akhlak serta nilai-nilai religius sejak dini pada anak adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita sadari. Bahkan ketika anak kita masih dalam kandungan. Nah, hal ini tentunya akan menjadi fondasi bagi anak kita dalam memandang bagaimana berbuat dan bertingkah laku yang tepat. Ya, sahabat motivator, di nuansa bulan suci Ramadan ini sangat tepat rasanya untuk kita menyadari kembali kebutuhan ini. Nah, ingin tahu bagaimana menanamkan nilai-nilai religi pada anak kita? Saksikan Motivator malam ini bersama saya, Ayah Edi. Halo, apa kabar sahabat motivator? Senang sekali motivator hadir kembali menemani Anda malam ini untuk menyajikan perbincangan santai yang tentunya penuh inspirasi serta motivasi bagi hidup kita. Saya Feni Rose akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan tema kita pada malam hari ini yaitu bagaimana caranya menanamkan nilai-nilai religius sejak dini kepada anak. Kami juga mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi bertanya langsung kepada Ayah Edi di nomor telepon 021 392 2121 atau bisa SMS ke 0812 1385 3339 atau juga bisa melalui Facebook kami di motivatoksindo.tv@yahoo.co.id dan jangan lupa follow Twitter kami ya di @motivatok. Nah, langsung saja kita bertanya ke Ayah Edi. Selamat malam Ayah. Selamat malam, Feni. Ya Ayah, ini temanya tepat sekali ya untuk di bulan Ramadan ini. Bagaimana menanamkan nilai-nilai religius sejak dini kepada anak. Ya. Tapi apa sih sebetulnya dimaksud dengan nilai-nilai religius itu Ayah? Yang pertama ada nilai, yang kedua ada religius. Kalau nilai itu biasanya sumbernya dari filosofi ya, membaca ayat-ayat yang tersirat gitu. Kalau selama ini mungkin kita belajar ayat-ayat yang tersurat, jauh lebih penting juga kita belajar tentang ayat-ayat yang tersirat. Nah, kemudian yang kedua adalah setelah nilai religi itu berdasarkan ajaran agama ya. Jadi kalau misalnya kita muslim ya tentu basisnya adalah Al-Quran dan hadis. Tapi kalau yang beragama lain mungkin ya Alkitabnya masing-masing. Jadi kombinasi nilai dan religi ini adalah bagaimana kita menerjemahkan ayat-ayat yang ada di Alkitab itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena biasanya yang lemah dari kita itu adalah bagaimana menerjemahkan yang tersurat menjadi kehidupan sehari-hari. Jadi akibatnya banyak sekali orang yang nampaknya rajin ibadah ya, tapi hidupnya stres. Oh iya betul-betul. Iya, dalam sebuah buku saya pernah membaca mestinya orang beriman gak stres kan gitu ya. Iya, karena punya keyakinan. Iya, gitu ya. punya keyakinan pasti dia bahagia gitu, nggak takut nggak punya rezeki, nggak takut begini, nggak takut begitu. Tapi faktanya di lapangan kita memang sangat jarang sekali belajar bagaimana mengaitkan antara ayat-ayat yang tersurat dengan ayat-ayat yang tersirat. Nah, kenapa ini penting dibahas dan kenapa ini penting diedukasikan kepada anak kita? Karena sebagian besar orang tua lebih mengajarkan tentang sesuatu yang sifatnya syariat atau hukum-hukum. Kamu harus begini, kamu tidak boleh begini, kamu harus begini, tidak boleh begini. Sementara si anak itu sendiri nggak pernah tahu kenapa saya nggak boleh begini ya. Oh iya betul. Gitu. Kenapa saya harus melakukan itu ya? Orang tuanya sendiri barangkali juga nggak tahu. Jangan-jangan begitu. Jangan-jangan begitu. Makanya efeknya apa? Kalau mereka sudah masuk ke fase SMP ya, fase remaja gitu. Mereka sudah lebih berat ke pergaulannya ketimbang keajarannya. Karena yang dibangun di sana adalah bentuknya doktrinasi. Harus begini, harus begini, harus begini, nggak boleh pakai begini. Tapi di kesadarannya nggak tahu dia kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Nah, segala sesuatu yang bentuknya doktrinasi ini sangat lemah sekali melekat di kepala. Tapi kalau kita ajarkan melalui kesadaran, itu akan melekat sekali kuat di kepala kita. Oke, jadi ya itu kembali lagi kayak Ayah sering bilang ya, nasihat itu nggak laku gitu ya. Doktrin itu zaman sekarang nggak laku ya, ibu bapak-bapak. Tapi sejak umur berapa ya kita bisa mulai menanamkan nilai-nilai religius ini? Sejak umur pada saat dia sudah bisa berkomunikasi, dia bertanya pada kita. Nah, di situ kita jelaskan. Ini penting bagi kita ketahui ya. Banyakan orang langsung mengajarkan tentang hal-hal yang sifatnya syariah dan kemudian mengajarkan tentang ketuhanan. Nanti kita akan mentok sendiri itu kalau ditanya. Iya. Karena anak-anak itu pertanyaannya cerdas ya. Iya. Sementara kita nggak cerdas mereka dulu, jadi nggak sempat nanya dan nggak tahu jawabannya. Betul, iya. Ataupun dulu waktu kita nanya orang tuh bilang, udahlah percaya aja. Iya, pertanyaan
pertanyaannya, kalau kita misalnya salah mengajarkan, kita bisa terjebak sendiri. Misalnya begini, Tuhan itu di mana sih nih tempatnya gitu ya. Kemudian ada berapa sih, cowok apa cewek sih? Nah, iya. Tante apa om gitu. Yang kayak gitu aja kita sulit loh menjelaskan kepada anak kita. Jadi saya lebih memilih mengajarkan tentang ketuhanan atau religi ini melalui yang kita alami aja setiap hari. Misalnya begini, kita melihat pohon nih. Gitu. Kenapa itu apa sih fungsi pohon, Nak? Apa yang kita bisa pelajari dari pohon gitu. Nah, ambil contoh begitu ya. Nah, ini terbukti loh begitu saya tanyakan kepada teman-teman yang mungkin belajarnya syariat bukan hakikat ya, bukan melihat itu berdasarkan pendekatan ketuhanan. Saya tanya gitu aja nggak tahu. Nih, ambil contoh ya. Sekarang apa sih yang kita bisa pelajari dari pohon? Kita pelajari dari pohon adalah pohon itu memberikan manfaat kepada orang. Nggak apa-apa. This is a case. Ini adalah sebuah contoh di mana ini adalah keseharian kita. Dulu pun saya persis seperti itu waktu ditanya, apa yang bisa kamu pelajari dari pohon? Saya langsung gagap itu. Saya akhirnya sadar bahwa ya Tuhan, di dalam pohon itu ada pelajaran dari Tuhan. Ada Tuhan di dalam pohon. Salah satu contohnya begini. Pohon itu berada di tempat, nggak pernah bergerak. Jadi seperti diam tafakkur. Ya. Tapi kalau kita perhatikan, dia selalu mencari sinar, pencerahan. Jadi walaupun diam, itu daun itu nggak pernah itu ngumpet dari cahaya matahari. Di mana ada cahaya matahari, dia pergi ke situ. Iya betul. Mencari jalan terang sebetulnya. Persis. Oke. Kemudian dua. Nah, itu duanya ditekan dulu di segmen berikut. Semakin seru ya. Hal-hal yang kadang-kadang tidak kita sadari, kita sibuk menjelaskan sesuatu yang abstrak untuk anak-anak yang barangkali juga dari sisi pengertian bahasanya juga tidak sekompleks kita. Kita sendiri juga nggak kompleks pemahamannya gitu ya. Tapi sebetulnya kita bisa menjelaskan sesuatu yang sederhana, bagaimana cara menanamkan nilai-nilai religius kepada anak. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Motivatalk.